Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Waris Santoso Okarem, dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, Ayah Angkat Yesus. Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai Santo Yosef teladan dalam kemiskinan, kali ini pada bagian rumah yang sederhana. Namun, kita akan memulai semua pembahasan ini setelah kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, kemarin kita sudah melihat bahwa pemahaman akan kemiskinan itu berkembang dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, orang masih melihat bahwa kemiskinan itu tanda orang tidak diberkati. Orang yang mendapat berkat Allah itu haruslah mereka yang kaya raya dalam bentuk materi. Maka kalau orang tidak memiliki materi, itu orang tanda dia tidak diberkati. Nah, dalam perjanjian baru, bahkan sebelum perjanjian baru, yaitu mulai pembuangan di Babylon, pemahaman bangsa Israel akan makna berkat Tuhan berubah. Materi bukan lagi tandanya. Bahkan nanti pada zaman Yesus dengan tegas mengatakan, berbahagialah orang yang miskin karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kemudian kita sudah melihat bahwa kemiskinan di sini adalah ketika seseorang berani hanya mengandalkan Tuhan. Meskipun dia memiliki kekayaan, meskipun dia memiliki kekuatan, kekuasaan, tapi kalau hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, mereka juga miskin. Dan mereka berhak berbahagia karena mereka bagian dari pemilik kerajaan surga. Nah, tapi kalau sudah miskin dan dalam hidupnya tidak mau mengandalkan Tuhan, selalu mengandalkan kekuatan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, ya mereka bukan termasuk orang yang berbahagia itu. Nah, sekarang kita akan melangkah lagi melihat pada sekup yang lebih kecil dalam keluarga Santo Yusuf, Santo Yosef dan Maria dan Yesus. Sahabat, Santo Yosef ini lebih dikenal karena pekerjaannya dibandingkan dengan apa yang dia miliki. Kalau kita lihat dalam Injil Matius bab 13, ketika Yesus pulang ke rumahnya, ke Nazaret, orang-orang kan mengenali Yesus. Loh, bukankah Yesus ini anaknya Yosef, tukang kayu? Nah, Yosef dikenal karena pekerjaannya. Pekerjaan sebagai tukang kayu. Bukan pekerjaan yang tinggi, yang sesuatu yang hebat. Tapi ya pekerjaan biasa. Meskipun Yosef
bukan tergolong dalam keluarga orang-orang yang berada, memiliki banyak uang, berpenghasilan besar, tetapi Yosef mampu memberikan seluruh apa yang dia miliki kepada orang lain, kepada Yesus. Dia berani mengambil Maria dan Yesus dibawa ke rumahnya, artinya dia berani menghidupi mereka, menyiapkan rumah yang pantas, yang layak, memberikan makanan yang cukup, memberikan pendidikan, memberi banyak hal. Dan ini pasti dialami oleh Yesus dengan sangat baik. Maka tidak mengherankan kemudian ketika pada Matius bab 25 ketika Yesus berbicara mengenai pengadilan akhir, Yesus akan menyinggung hal-hal mendasar ini. Apa yang kita berikan kepada orang asing ketika mereka membutuhkan tumpangan, ketika mereka membutuhkan pakaian, ketika mereka membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, dan seterusnya. Pengalaman Yesus menerima seluruh kehangatan kasih ini dia alami dari bapaknya, Santo Yosef. Pengalamannya di rumah di Nazaret, di mana meskipun Santo Yosef tidak bisa memberikan yang berkelimpahan, tapi dia memberikan semuanya dari dasar hatinya. Karena dia berani berserah kepada Tuhan, semuanya dia berikan. Sahabat, Tuhan menghendaki agar rumah keluarga yang nanti akan melindungi, mewadahi Yesus, itu haruslah dari keturunan Daud. Dan Santo Yosef sedikit kurang perhatian atau tidak menyadari ini semua. Ya mungkin dia paham, dia adalah salah satu dari keturunan Daud. Tapi apa iya dia bahwa tugas yang luar biasa itu diberikan kepadanya? Mungkin dia berpikir, keturunan Daud yang lain. Sampai kemudian Tuhan mengutus malaikat untuk memberitahu semuanya ini kepada Yosef. Nah, hal ini mungkin terdengar terlalu indah. Tapi kalau kita membaca dari kitab Ayub, sesuatu yang indah itu memang kerap kali sudah direncanakan oleh Tuhan. Saya bacakan kutipan dari kitab Ayub bab 33 ayat 14-16 untuk memberi gambaran bahwa hal ini memang kerap dilakukan oleh Tuhan. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Maka bisa dipahami kemudian ketika malaikat datang kepada Yosef ketika Yosef tidur. Berbeda dengan Maria, ketika Maria menerima kabar malaikat, Maria sedang berjaga. Ya mungkin kalau kita berbicara hal psikologi perempuan dan laki-laki, mungkin perempuan bisa lebih sensitif untuk melihat. Laki-laki biasanya kurang. Maka dia harus disadarkan ketika dia sedang tidur. Tuhan sendiri membuka telinganya dan memberitahukan segalanya. Nah, bahwa dia harus menerima tugas. Dan ini diterima, dialami, diamini oleh Yosef. Dia siapkan semuanya, dia berikan semuanya dari apa yang dia miliki. Sekali lagi, meskipun tidak berkelimpahan. Rumah Yosef di Nazaret mungkin hanya kecil dan sederhana saja. Tetapi bagi Allah ini sudah cukup. Karena yang dibutuhkan kemudian adalah bukan melimpahnya materi, tetapi bagaimana pribadi-pribadi yang tinggal di dalam rumah itu bisa saling mencintai, saling memberi dan melindungi. Dan itu semua yang dibutuhkan oleh Yesus ketika dia masih dalam masa pertumbuhan.
Dia mengalami bagaimana artinya menjadi manusia yang tidak berkelimpahan, tidak dimanja materi, tetapi harus mengusahakan segala sesuatunya dengan tangannya sendiri. Yesus mengalami itu. Dan rumah yang demikian itu jauh lebih hangat dibandingkan dengan misalnya rumah yang begitu besar, mewah, megah, tapi tidak ada cinta di dalamnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ungkapan rumah itu bisa dibedakan house dan home. House itu ya bangunannya, bangunan gedung yang bisa kita bangun itu. Tetapi home itu tidak dibangun dari gedung-gedung itu, tapi dari pribadi-pribadi yang ada di dalamnya yang saling mencintai. Dan rumah di Nazaret yang dibangun oleh Yosef ini, yang dia bangun untuk Maria dan Yesus, ini betul-betul sebuah home yang hangat, yang enak, yang nyaman untuk ditinggali. Bukan sekedar house yang besar, megah, mewah. Karena ukurannya bukan itu semua. Dan dari kesederhanaan inilah juga kemudian Santo Yosef belajar pelan-pelan untuk memahami dan mengenali rencana Allah dalam hidupnya. Sahabat, kita bisa mengatakan bahwa Santo Yosef juga Bunda Maria itu benar-benar beruntung, sangat beruntung memiliki kesempatan untuk tinggal bersama Yesus. Sehingga keluarga mereka, rumah mereka itu menjadi begitu hangat karena selalu berpusat kepada Yesus. Santo Yosef dalam bekerja selalu melihat, mengawasi Bunda Maria dan Yesus. Juga demikian Bunda Maria. Lalu sebagai seorang tukang kayu, kalau Anda pernah melihat seorang tukang kayu bekerja, jadi bagaimana menghaluskan papan-papan, bagaimana memotong, bagaimana melubangi, mereka melakukannya dengan tenang, tidak sambil ribut, tapi dalam ketenangan. Dalam suasana itu mereka bisa mendengarkan dengan sangat teliti. Boleh dikatakan dalam keheningan mereka mendengarkan apa yang harus dilakukan. Nah, di sini Santo Yosef memiliki kesempatan yang sangat besar untuk merefleksikan. Dalam keheningan dia bekerja, dia bisa memikirkan, merefleksikan seluruh kehendak Allah yang telah dia amini, dia jalani. Seperti apa, mau kemana, bagaimana. Itu Santo Yosef memiliki kesempatan karena dalam bekerja dengan tenang di dalam rumahnya, dia bisa mendengarkan kehendak Allah. Maka kita tidak pernah menjumpai Santo Yosef protes, bertanya, mengapa demikian, mengapa tidak begitu, bagaimana ini semua? Tidak. Karena Santo Yosef bisa mendengarkan kehendak Tuhan. Kata kuncinya mendengarkan. Dalam rumahnya dia mendengarkan. Nah, sahabat, berbicara mendengarkan ini saya begitu tertarik dengan karakter Cina, karakter Chinese berkaitan dengan mendengarkan. Jadi, kalau dalam karakter yang tradisional itu seperti ini. Ini ada beberapa unsur. Jadi ini karakter untuk kata mendengarkan. Nah, unsur yang pertama, kalau kita lihat bagian kiri atas itu adalah telinga. Itu ini. Nah, ini telinga. Jadi, mendengarkan pertama-tama ya dengan telinga. Tapi tidak cukup. Kalau kita lihat tadi, ini ya, ini kan yang telinga itu. Kemudian ini, karakter yang kecil ini, itu adalah karakter raja. Nah, ini. Jadi ada unsur raja. Jadi seperti telinga seorang raja yang sedang mendengarkan. Tapi bukan hanya raja loh.
kalau kita lihat di sini ada di bawah ini adalah hati. Jadi karakter untuk hati. Jadi ini karakter hati. Jadi mendengarkan itu kalau kita tafsirkan dari karakternya itu adalah seperti telinga dan hati raja. Loh, ini apa? Ini seperti huruf 10 dan ini huruf 4. Nah, maka boleh dikatakan kalau kita ingin mendengarkan dengan seksama itu seperti 14 raja mendengarkan dengan telinga dan hatinya. Orang bisa mendengarkan dengan hati itu kalau dia hening, tenang, tidak gaduh. Nah, itu saya bilang tadi kan yang tradisional, yang kuno. Maka huruf Cina yang sekarang dipakai banyak orang di Cina daratan sana itu seperti ini. Ini juga mendengarkan yang sekarang mereka pakai. Perhatikan, bedanya jauh sekali. Ini yang pertama ini adalah seperti kotak. Itu kata untuk mulut. Kotak. Jadi mereka mendengarkan dengan berbicara. Aku sudah mendengarkan. Kalau kita menjumpai sekarang banyak orang tidak bisa tenang mendengarkan, mereka mendengarkan dengan berbicara sesuai dengan hurufnya. Tapi saya suka mengajak kita kepada yang tradisional tadi, mendengarkan kehendak Tuhan dengan telinga dan hati, seperti yang diteladankan oleh Yosef. Bagaimana dia mampu mendengarkan kehendak Tuhan di dalam rumahnya yang sederhana. Karena rumah sederhana itu menjadi lebih berarti karena ada Yesus di tengah-tengahnya. Dalam keheningan, Santo Yosef belajar melihat, mengerti, dan memahami kehendak Allah bagi dirinya, bagi Bunda Maria, juga bagi Yesus. Sahabat, mari kita mengakhiri belajar kita hari ini dengan doa kepada Santo Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu, segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.